to kiss me. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke Ananda, bagaimana kabarnya semuanya? Oke, berarti semuanya dalam keadaan sehat ya. Oke. Nah, sebelum mulai pembelajaran, silakan ketua kelasnya menyiapkan kelasnya terlebih dahulu dan pimpin doa ya. Oke, sebelum mulai pembelajaran, Ibu akan mengambil absen kalian terlebih dahulu. Adam Ridho, Ahmad Roid, Aira Fitri, Karisa, Fadila, Fani Humaira, Faras Abid, Hanafi Isra, Hanifah Delshani, Hatayama, Keisha, Khaira Dwi, M. Wido, Miftahul Jannah, Muhammad Dani, Muhammad Zaki, Muhammad Febrian, Muhammad Razik, Muhammad Rifki, Muklis Algani, Najwa Sifa, Nasyifa, Nashwa Silah, Nathan, Kairin, Raditya Malik, Rahmadani, Rifki Hidayat, Salma Wulandari, Saskia Putri, Safa, Surya Arini, Syifa Safitri, Talita Devina, Yolanda. Berarti semuanya hadir ya. Nah, sebelum kita masuk pada materi pada hari ini, Ibu ingin bertanya kepada kalian semua. Nah, coba kalian bayangkan jika kalian di dalam kelas hanya duduk, diam, dan tidak saling berkomunikasi. Nah, apakah hal tersebut bisa dikatakan sebagai interaksi sosial? Oke, Adam, silakan Adam. Baik, bagus. Abid? Nah, yang dijawab Adam sama Abid benar, karena hal tersebut tidak bisa dikatakan sebagai interaksi sosial. Nah, jadi hari ini kita akan mempelajari tentang interaksi sosial, di mana tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu pertama, kalian akan mempelajari tentang bagaimana pengertian dari interaksi sosial. Lalu yang kedua, apa saja syarat
terjadinya interaksi sosial. Dan ketiga, bagaimana ciri-ciri dari terjadinya interaksi sosial. Nah, sebelum kita masuk ke materi, Ibu akan menampilkan sebuah tayangan video yang berkaitan dengan materi kita hari ini. Nah, mari kita simak bersama-sama ya. Nah, dari tayangan video yang tadi, kalian bisa nggak mendeskripsikan apa yang terjadi di dalam video tersebut? Apakah dalam video tersebut bisa dikatakan sebagai interaksi sosial? Ya, Talita, silakan. Ya, betul. Civa? Nah, yang dijawab Talita sama Civa betul. Di dalam video tersebut hanya terdapat di mana di sekolah hanya terdapat satu siswa yang mendaftar di sekolahnya. Dari hal tersebut bisa kita katakan jika siswanya hanya satu orang, bagaimana terjadinya suatu interaksi sosial yang dapat terjadi di sekolah tersebut. Nah, untuk pembelajaran kita hari ini, Ibu akan menggunakan model problem based learning, di mana kalian akan memecahkan suatu masalah atau kasus. Nanti Ibu akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Dengan ada seorang siswa yang berada di sebuah kelas, lalu tidak ada satu teman pun yang menyapa atau tidak mengajaknya untuk berbicara dan sibuk dengan kegiatannya masing-masing. Nah, dari masalah siswa tersebut, nanti kalian akan memecahkan apakah peristiwa tersebut sudah terjadi interaksi sosial atau belum. Nah, nanti jelaskan apakah itu masuk ke dalam interaksi sosial atau tidak. Nah, untuk pembagian kelompok, silakan berhitung dari. Nah, nanti jelaskan apakah itu masuk ke dalam interaksi sosial atau tidak. Nah, untuk pembagian kelompok, silakan berhitung dari. Silakan berhitung 1 sampai 6. 6. LKPD-nya dari mana? Oke, kalian berdiskusi ya per kelompok. Nanti kalau misalnya ada yang tidak paham, kalian boleh tanyakan sama Ibu, oke? Nah, untuk kelompok 3 tadi LKPD-nya mana? Oke. Ada yang mau ditanyakan? Kan ini kasus masalah. Nah, nanti dikaitkan dengan kan kelompok 3 kalian membahas tentang ciri. Kelompok 3 tentang apa?
kelompok 3 kalian akan membahas tentang syarat kan. Nah, syarat interaksi sosial. Nah, nanti dikaitkan dengan kasus masalah yang ada di sini. Oke. Kalau nggak paham nanti tampil terlebih dahulu kelompok 2. Silakan kelompok 2 tampil. Semuanya mendengarkan ya. Soal pertama, baik siswa persepsi yang tidak terjadi interaksi sosial. Yang bilang dengan dari siswa tersebut tidak lain karena tidak ada dan tidak terjadi kontak sosial. Soal kedua, apa ciri-ciri interaksi sosial? Ciri-ciri interaksi sosial: 1. Jumlah pelaku ke orang pendidik. 2. Adanya komunikasi antar pelaku. 3. Adanya suatu dimensi waktu yang mengikuti masalah ini. Dan yang keempat, adanya tujuan sampai dari interaksi. Jadi dari kelompok yang tampil semuanya, Ibu apresiasi kalian sudah bisa menjawab LKPD-nya dengan baik dan tepat. Oke, baik, kita beri apresiasi untuk kita semua. Nah, jadi dari LKPD tersebut kalian sudah paham kan apa realitas yang terjadi sebenarnya dalam terjadinya suatu interaksi sosial di dalam kelas atau tepatnya di sekolah. Nah, untuk menegaskan kembali, Ibu akan ulas lagi materi kita pada hari ini, yaitu materi kita sekarang yaitu interaksi sosial. Dimana yang pertama kita bahas pengertiannya. Siapa yang bisa menjelaskan pengertian dari interaksi sosial? Talita? Interaksi sosial adalah hubungan global yang berupa saling mempengaruhi antara individu dengan kelompok dan kelompok. Hubungan timbal balik antara individu dengan individu, lalu individu dengan kelompok, lalu kelompok dengan kelompok. Lalu syarat atau ciri-ciri dulu. Ciri-ciri dari interaksi sosial apa saja? Jumlah pelaku 2 orang lebih. Ya, pelakunya 2 orang atau lebih. Lalu Adanya komunikasi. ya bagus, adanya komunikasi. Lalu Ada tujuan yang dicapai. ya adanya tujuan yang hendak dicapai. Baik, semuanya sudah memahaminya dengan baik. Untuk pembelajaran minggu depan, silakan kalian baca materi untuk minggu. Untuk pembelajaran hari ini kita cukupkan sampai hari ini. Ibu tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.